saya SPD. Saya adalah guru di SMK Korpatarin 1 Jakarta, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2021 Angkatan 3 di LPTK Universitas 11 Maret. Pada hari ini, Senin 18 Oktober 2021, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran uji kinerja saya secara daring di sekolah saya, SMK Korpatarin 1 Jakarta, dengan mata pelajaran otomatisasi tata kelola, humas dan keprotokolan kelas 12 pada materi hakikat perjalanan dinas. Di kelas 12 OTKP, berikut praktik pembelajaran ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang semuanya. Siang, Bu. Apa kabar semuanya? Siang, Bu. Alhamdulillah, semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Sudah makan siang semuanya? Sudah, Bu. Alhamdulillah. Sudah sholat belum? Sudah, Bu. Alhamdulillah juga kalau sudah sholat. Baik, jangan lupa untuk kalian yang masih tetap di rumah, tetap jaga protokol kesehatan dan jangan lupa untuk 3M. Apa itu 3M? Memakai masker, menjaga jarak. Iya, betul sekali. Menjaga jarak, memakai masker, dan lagi Mencuci tangan. iya, betul sekali, mencuci tangan. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu ya. Boleh dipimpin oleh ketua kelasnya, silakan. Ya kawan-kawan, sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Selamat siang juga semuanya. Baik, Ibu akan hari ini mengecek kehadiran dulu. Ibu akan mengabsen kalian, absen random. Dimulai dari Dia. Hadir, Bu. Baik, kemudian ada Maya. Hadir, Bu. Baik, selanjutnya Anggi. Hadir, Bu. Baik, kemudian Salsa Ayu. Hadir, Bu. Oke, sisanya yang belum Ibu absen, boleh silakan absen di Google Classroom ya, Nak. Nanti akan Ibu cek hadirannya di sana dan Ibu sudah backup juga di Google Meet yang ada di hari ini. Sebelum memulai pembelajaran nih, biar kita semangat di siang hari ini, kita yel-yel dulu nih. Kelas 12 OTKP, siap ya yel-yelnya? 12 OTKP. Bagus, good sekali. Oke, sebelum Ibu masuk nih ke materi selanjutnya, Ibu ingin mengetahui dulu nih materi sebelumnya. Masih ada yang ingat tentang materi sebelumnya? Oh, ini ada Imelda, silakan yang right hand. Tentang persiapan penyelenggaraan rapat, Bu. Oh iya, betul sekali, tentang persiapan penyelenggaraan rapat, betul sekali. Kemudian di dalam persiapan penyelenggaraan rapat ada apa aja ya? Ada yang masih ingat? Boleh Nurul Fadilah, silakan Nurul Fadilah, raise hand. Ada persiapan administrasi. Ya, kemudian apa lagi? Silakan, ya boleh. Persiapan ruangan, persiapan peralatan, dan perlengkapan. Iya, betul sekali. Selain administrasi juga ada peralatan dan perlengkapan. Bagus. Ya, berarti kalian sudah paham tentang materi sebelumnya atau masih ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Cukup, Tidak, Bu. Bu. Sudah cukup. Sudah cukup paham. Baik. Ya, jadi hari ini kita masuk ke pelajaran kita seperti biasa. Otomatisasi, tata kelola, humas, dan keprotokolan. Sekarang kita akan masuk ke dalam kompetensi dasar mengenai menerapkan penyusunan perjalanan dinas atau itinerary dengan materi hakikat perjalanan
dinas. Ya, sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, nih ada motivasi belajar nih. Dari siapa? Ayo, ada yang bisa? Dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Oh iya, bagus. Iya betul sekali. Ini adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Siapa ini Bapak Ki Hajar Dewantara? Ya, Pendidikan. Bapak Pendidikan, selain itu beliau seorang aktivitas pergerakan kemerdekaan. Wah, pintar sekali. Good. Aulia, Maya juga bagus. Imelda dan lain-lainnya juga bagus sekali. Ya, jadi Bapak Ki Hajar Dewantara ini merupakan salah satu Bapak Pendidikan Indonesia juga, dan beliau juga sebagai Menteri Pengajar atau sekarang bahasanya Menteri Pendidikan pertama di Indonesia. Di sini Bapak Ki Hajar Dewantara memberikan sebuah quotes untuk kita yang bisa dijadikan sebagai motivasi belajar, yaitu setiap orang menjadi guru, setiap rumah menjadi sekolah. Nah, inilah realita atau kenyataannya di era pandemi sekarang ini. Jadi kalian semua ini belajar tidak hanya dari sekolah, tapi bisa juga dari rumah, maupun juga untuk gurunya. Gurunya tidak mengajar di sekolah, tapi juga ngajarnya dari rumah. Intinya itu adalah belajar itu tak terbatas ya nak dari sekolah, tapi belajar itu bisa dari mana saja. Oleh sebab itu, jangan pernah bosan untuk terus belajar. Sampai sini masih semangat? Semangat, Bu. Alhamdulillah kalau semangat. Boleh Ibu lanjut? Boleh, Boleh, Bu. Bu. Silakan. Bu, Baik. silakan. Nah, selanjutnya ini ada tujuan pembelajaran. Nah, ini diharapkan setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, kalian itu dapat menjelaskan mengenai definisi perjalanan dinas, kemudian bisa mengidentifikasi dokumen perjalanan dinas itu apa aja, kemudian dapat mempresentasikannya, hakikat daripada perjalanan dinas itu sendiri. Nah, kita masuk nih pertanyaan awal untuk kalian seperti biasa. Apa yang kalian ketahui tentang perjalanan dinas? Ya, boleh silakan yang raise hand dia. Perjalanan dinas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sebagai suatu kegiatan berpergian ke suatu tempat. Iya, betul sekali. Itu menurut KBBI. Kemudian selanjutnya silakan yang raise hand. Boleh silakan. Yang raise hand ini ada Salsa Ayu. Silakan Salsa Ayu. Berdasarkan teori, perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh karyawan atau pegawai suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas suatu lembaga atau perusahaan yang berkaitan dengan tugas pekerjaan kedinasan. Artinya bepergian keluar daerah ya nak. Ada lagi yang ingin memberikan pengertian? Iya silakan Aulia, boleh. Menurut Wursanto, perjalanan dinas adalah perjalanan yang dilakukan oleh pimpinan suatu lembaga atau perusahaan dalam rangka melaksanakan tugas kedinasan. Betul sekali, itu salah satu pendapat dari Bapak Wursanto ya nak. Di sini ada yang orang tuanya pernah perjalanan dinas atau anggota keluarganya pernah perjalanan dinas? Pernah, Bu, saya. Oh iya, baik. Boleh bisa diceritakan siapa yang perjalanan dinas dan kemana? Kakak saya kerja di kelurahan. Oh, kelurahan. Perjalanan dinas kemana nak dia? Ke Semarang, Bu. Gunakan apa? Dari itunya sih pakai pesawat sih. Ya, itu betul sekali, itu salah satu contohnya ya. Berarti dari rumah, ini berarti dari Jakarta menuju ke Semarang. Menggunakan pesawat itu salah satu contoh perjalanan dinas. Good, bagus. Ibu lanjut ya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu, sudah Bu. Baik. Nah, di sini ada video nih nak. Seperti biasa, coba silakan kalian amati dan berikan tanggapannya nih ya nak. Kemendagri mengingatkan, substansi dari perjalanan dinas adalah soal koordinasi dan konsultasi. Maka penerapan teknologi berkomunikasi harus diutamakan, seperti rapat daring yang kini banyak digunakan saat pandemi. Namun ada pengecualian bagi perjalanan dinas yang memang ditujukan untuk melihat langsung kondisi di lapangan guna mencocokkan antara data administratif dengan fakta. Sejak tahun lalu, Kementerian Keuangan sudah mengingatkan agar anggaran digunakan seefektif mungkin dan bisa direalokasikan ke penanganan pandemi. Itu tadi video dari kementerian.
Dari sini boleh Ibu minta tanggapannya. Ada yang mau menanggapi, silakan raise hand. Oh iya nih boleh, ada yang raise hand. Coba Ibu lihat dulu ya. Ya, silakan yang mau menjawab, silakan. Anggarannya dipangkas karena pandemi. Anggarannya dipangkas karena pandemi. Anggaran apa itu, Aulia? Perjalanan dinas, Bu. Oh iya, betul sekali dia. Boleh ada lagi yang ingin menambahkan? Ya nih, Salsa Ayu raise hand. Pada intinya, pengkoordinasian dan konsultasi bisa diadakan lewat rapat daring, namun perjalanan dinas untuk melihat kondisi lapangan secara langsung masih diperbolehkan dan dibatasi. Oh iya, betul sekali. Jadi inti dari video ini kita diberitahu oleh Kemendagri ya bahwa perjalanan dinas itu bisa diadakan atau dikoordinasikan secara langsung melalui rapat daring, gunanya untuk memangkas anggaran. Anggaran apa? Anggaran dari perjalanan dinas, seperti itu. Jadi intinya perjalanan dinas itu harus lebih efektif dan lebih efisien. Bagus sekali untuk tanggapan-tanggapannya. Tepuk tangan dong. Ada yang ingin bertanya sampai sini? Tidak, Bu, sudah cukup. Oke, bagus kalau tidak ada yang bertanya. Saya lanjutkan ya. Kita masuk ke hakikat perjalanan dinas. Yang pertama mengenai pengertian perjalanan dinas. Nah, tadi sudah ada kan pengertian dari teman-temannya yang sudah membaca berarti. Berarti sudah membaca ya nak bahan ajarnya di Google Classroom yang sudah Ibu berikan ya nak? Sudah, Bu. Alhamdulillah kalau sudah dibaca. Jadi boleh silakan dibaca, Rika. Pengertian perjalanan dinas. Perjalanan ke suatu tempat yang dilakukan oleh pimpinan atau pegawai yang ditunjuk untuk melaksanakan tugas kedinasan dalam jangka waktu tertentu. Iya, jadi pengertian perjalanan dinas secara umum seperti itu ya nak. Perjalanan ke suatu tempat untuk melaksanakan tugas kedinasan dalam jangka waktu tertentu. Dari sini Ibu mau bertanya nih, apa sih itu tugas kedinasan? Ada yang tahu? Ada yang ingin menjawab? Tugas kedinasan. Oh ya, silakan Anggi, boleh. Tugas yang berkaitan dengan kepentingan lembaga atau perusahaan yang bersangkutan. Iya, betul sekali. Jadi tugas kedinasan itu adalah tugas yang berkaitan dengan lembaganya itu sendiri atau instansinya yang tempat kita bertugas seperti itu. Selanjutnya ada macam-macam perjalanan dinas. Nah, di sini ada dua nih, ditinjau dari wilayah tujuan dan ditinjau dari transportasi. Oh iya, boleh silakan yang raise hand. Ini ada Aulia ya yang raise hand, silakan. Macam perjalanan ditinjau dari wilayah tujuan terbagi menjadi dua. Yang pertama, perjalanan dinas dalam negeri adalah perjalanan keluar tempat kedudukan bagi perseorangan maupun secara bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 km dari batas kota yang dilakukan dalam wilayah Indonesia. Yang kedua, perjalanan dinas luar negeri. Iya, betul sekali, good. Selanjutnya nih, yang dari ditinjau dari transportasi, ada yang ingin menjelaskan, silakan. Iya, silakan Maya, boleh. Ditinjau dari transportasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, perjalanan dinas lewat darat bisa dilakukan dengan menggunakan mobil perusahaan, travel, bus, atau kereta api. Hendaknya benar-benar dipertimbangkan tingkat efektivitas dan efisiennya. Sudah, Bu? Iya, betul sekali. Berarti kalian sudah membaca bahan ajar yang Ibu sudah berikan. Jadi itulah tadi macam-macam perjalanan dinas ya nak. Ada 2, ditinjau dari tujuan, ada di dalam negeri dan ada di luar negeri. Kemudian juga ada yang dari ditinjau dari transportasi, dari darat, laut, dan udara tentunya. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Sudah cukup. Tidak, Bu, sudah cukup paham. Sudah cukup paham. Baik, kalau sudah cukup paham, Ibu lanjut ya nah. Selanjutnya ini ada tata cara pelaksanaan perjalanan dinas. Sudah ada yang raise hand nih, berarti sudah ada yang mau menjelaskan. Oh iya, baik. Silakan Maya, boleh dijelaskan? Tata cara pelaksanaan perjalanan dinas ada 3. Yang pertama, in-house traveling department, yaitu divisi atau bagian di perusahaan yang khusus menangani perjalanan dinas pada suatu perusahaan. Itu tadi ya, tata cara pelaksanaan perjalanan dinas. Kita bisa memilih nak. Dari yang pilihan pertama, berarti divisi perjalanan, kita di perusahaan kita itu ada divisi perjalanannya, jadi kita bisa lewat divisi tersebut untuk perjalanan dinasnya, atau bisa kita lewat biro perjalanan atau travel agent. Nah, itu berarti kita menyewa keluar perjalanan
perjalanan dinas kita. Kemudian yang ketiga itu administrasi kantor. Berarti kita mengurus sendiri semuanya melalui administrasi kantor atau sekretaris. Pintar sekali, bagus, good. Sampai sini ada yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Baik, saya lanjut kalau seperti itu. Di sini ada persiapan dokumen perjalanan dinas, Nak. Ada dua dokumen internal dan dokumen eksternal. Dimulai dari dokumen internal. Nah, di sini ada dua nih, Nak. Ada dua dokumen internal. Ada surat tugas dan surat perintah perjalanan dinas. Dokumen internal berarti dokumen apa? Ayo, ada yang tahu? Dokumen, oh iya silakan Salsa Ayu, raise hand silakan. Yaitu dokumen yang diterbitkan oleh perusahaan atau instansi yang bersangkutan. Ya, betul sekali. Jadi kalau dari dokumen internal itu dari dalam ya, Naya, dari dalam perusahaannya. Ada yang ingin menjelaskan? Sofi, ya silakan Sofi. Surat tugas adalah surat yang berisi penugasan dari pejabat yang berwenang kepada seseorang untuk melaksanakan suatu tugas kedinasan. Ya, betul sekali. Ya, tadi kalau surat tugas berarti surat penugasan ya. Kalau surat perintah perjalanan dinas berarti ada perintah tuh dari atasan kepada bawahan untuk melakukan perjalanan dinas. Nah, di sini ada bagi dua nih, SPPD itu dibagi dua. Apa aja? Ayo, ada yang tahu? Ya, boleh. Ini ada Nurul Fadilah, boleh silakan. SPPD rutin dan SPPD proyek. Boleh dijelaskan Nurul Fadilah, apa itu proyek atau itu rutin? SPPD rutin yaitu SPPD yang dibiayai dari sumber anggaran rutin. Kalau SPPD proyek yaitu SPPD yang dibiayai dari sumber anggaran penggunaan. Ya, betul sekali. Itu tadi penjelasan dari SPPD rutin dan SPPD proyek. Nah, ini ada contohnya ya, Nak. Surat tugas berarti ada nama yang memberikan tugas, kemudian ada nama orang yang diberikan tugas di dalam satu lembar surat ini. Kemudian ini yang kedua, ada foto bagian dari surat perintah perjalanan dinas, Nak. Nah, ini ada dikasih tahu nih namanya siapa, tanggal perjalanan dinasnya, dari kapan sampai kapan, untuk keperluan apa, dan lain-lainnya. Ini ada tercantum dalam satu surat perintah. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah cukup paham. Baik, kalau seperti itu boleh saya lanjut. Nah, ini ada dokumen eksternal. Tadi ada internal, sekarang ada eksternal. Apa itu dokumen eksternal? Dokumen eksternal adalah dokumen yang dikeluarkan oleh instansi terkait oleh perjalanan dinas. Ya, betul sekali. Kalau tadi internal itu adalah dokumen yang ada dari dalam perusahaan, kalau dokumen eksternal berarti dokumennya dikeluarkan oleh pihak luar perusahaan. Nah, ini kita sudah masuk nih. Ada yang pertama apa nih, bisa dibaca? Paspor biasa. Paspor biasa, Ya, betul sekali. Paspor biasa, paspor apa lagi? paspor dinas, paspor diplomatik, paspor khusus, dan paspor haji. Oke, silakan. Ada yang ingin mau menjelaskan? Ya, boleh, silakan. Ya. Paspor biasa atau formal paspor adalah paspor yang digunakan oleh masyarakat umum. 2. Paspor dinas adalah paspor untuk pegawai atau pejabat pemerintahan yang melaksanakan tugas kenegaraan atau perjalanan dinas ke luar negeri. 3. Paspor diplomatik adalah paspor yang digunakan oleh pejabat diplomatik seperti duta besar atau pejabat-pejabat tertentu kedutaan. 4. Paspor khusus adalah untuk pejabat United Nations PBB dan biasanya mendapatkan perlakuan diplomatik. 5. Paspor haji adalah paspor untuk orang-orang yang akan menunaikan ibadah haji. Ya, jadi itu tadi ada beberapa macam contoh dari paspor ya, dari paspor biasa, dinas, diplomatik, paspor khusus sampai paspor haji. Sampai Nak, adalah satu artis dari Korea nih yang mendapatkan paspor diplomatik. Siapa? Ayo silakan dijawab. BTS. Ya, betul sekali. BTS ya, Nak, yang mendapatkan paspor diplomatik dari PBB. Betul sekali. Kalian langsung connect ya, langsung tertarik langsung. Bagus. Dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu, sudah cukup paham. Oh, sudah cukup paham. Coba kalau sudah cukup paham, saya mau tanya nih, kan BTS dapat paspor diplomatik nih. Berarti
dia bisa apa? Keuntungannya apa sih? Bisa ke berbagai negara tanpa visa. Good sekali, pintar banget. Iya, betul sekali. Jadi dengan paspor diplomatik itu, BTS ini bisa pergi ke seluruh dunia ataupun negara-negara tanpa harus mengurus paspor-paspor lagi ya, Nah ya. Itulah keuntungan dari paspor diplomatik. Oke, saya lanjut ya. Kemudian ada dokumen eksternal yang selanjutnya ada visa. Ada yang ingin menjelaskan tentang visa? Oh iya, silakan, boleh. Maya. Visa adalah dokumen yang berisi izin tinggal di suatu negara dalam periode waktu dan tujuan tertentu. Ada yang ingin menjelaskan atau udah tahu? Iya, silakan. Nih, boleh Hasna, boleh Hasna. Transit visa adalah visa biasa yang diberikan kepada seseorang yang singgah. Ya, betul sekali. Salsa Ayu, silakan, boleh diteruskan. Yang kedua yaitu turis visa adalah visa untuk orang-orang yang mengadakan perjalanan pariwisata. Iya, betul sekali. Itu adalah macam-macam jenis daripada visa. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah cukup, Bu. Tidak, sudah cukup. Oh, sudah cukup. Baik. Ibu lanjut ya, Nak. Kemudian ada dokumen selanjutnya nih, ada dokumen eksternal, ada 3 nih lanjutan dari tadi nih. Surat keterangan fiskal, exit permit, ada sertifikat kesehatan. Ada yang ingin menjelaskan? Silakan, boleh. Oh iya nih yang raise hand banyak, boleh silakan salah satu. Fiskal adalah pajak yang harus dibayar oleh orang yang akan melakukan perjalanan ke luar negeri. Ya, Pajak betul sekali. Pajak, kalau kita mau keluar negeri, kita harus membayar pajak fiskal tersebut. Nanti dikeluarkanlah surat keterangan fiskalnya nih dari Kementerian Keuangan, dari Dirjen Pajak ya, Nak. Nih contohnya yang ada di nomor 1 ini. Adalah tanda pengesahan berupa cap resmi dari imigrasi setempat yang menunjukkan bahwa telah memasuki atau meninggalkan negara yang bersangkutan. Betul sekali. Jadi kalau kita mau keluar masuk sebuah negara, tidak bisa itu secara langsung saja gitu, masuk aja, keluar aja, nggak bisa. Tapi nanti kita harus bertemu dulu dengan seorang petugas imigrasinya dan kemudian kita akan dicap. Nah, ini contohnya nih di exit permit. Yang ketiga, sertifikat kesehatan. Ya, silakan. Hasna nih, Hasna. Sertifikat kesehatan atau yellow card adalah suatu keterangan imunisasi untuk vaksin penyakit tertentu. Ya, betul sekali. Jadi, apalagi sekarang ya, Nak, di era pandemi ini, pasti kalau kita mau keluar negeri, itu dibutuhkan sertifikat vaksin nih. Contohnya di yang nomor 3 ini ada salah satu contoh sertifikat vaksin pertama. Siapa di sini yang sudah vaksin? Saya sudah. Saya udah. Bagus. Nah, ini ada Ya, Bu. dokumen eksternal selanjutnya nih. Ada tiket transportasi dan voucher penginapan. Ada yang ingin menjelaskan? Tiket transportasi adalah media pemindahan dari suatu tempat ke tempat lainnya. Voucher penginapan adalah suatu terdapat nama pemesanan, nama hotel, nomor kamar, serta tanggal masuk dan keluar hotel. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Sudah, Bu. Tidak, Bu. Sudah Oke. cukup paham. Baik, saya akan lanjut ya, Nah ya. Nah, ini ada video nih, ada video mengenai tips aman perjalanan dinas di masa pandemi. Boleh ditonton, kemudian nanti saya minta tanggapannya ya, Nak. Traveling untuk liburan memang masih membuat beberapa dari kita takut terkait pandemi ini. Tapi gimana kalau memang harus keluar kota karena urusan pekerjaan? Nah, berikut adalah cara aman jika kamu harus keluar kota untuk dinas. Informasi tersebut dapat membantu kamu yang harus dinas keluar kota ya. See you! Itu tadi tips aman perjalanan dinas di masa pandemi. Nah, setelah kalian menonton, boleh saya minta tanggapannya? Ya, dulu ya coba. Ya, silakan. Saat kita melakukan perjalanan dinas, kita harus memperhatikan daerah tujuannya. Itu termasuk zona apa? Terus memperhatikan peraturan setempat, daerah setempat. Bekali diri dengan hand sanitizer, masker, dan melakukan 3M. Iya, betul Memakai sekali masker, mencuci ya. tangan, menjaga jarak. Ih, betul sekali, pintar sekali, good dua-duanya untuk dia dan Nurul. Terima kasih. Ya, jadi itu tadi adalah tips aman perjalanan dinas. Betul sekali nih kata dia dan Nurul nih sudah menonton bahwa kita ini harus memperhatikan dulu nih daerah tujuannya. Apakah itu
zona merah atau zona kuning atau zona hitam. Nah, kalau kita sekarang ini kan sudah mulai ya berangsur-angsur membaik, insya Allah semoga kita terus menuju baik supaya bisa kembali bersekolah lagi bertatap muka di sekolah. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak Bu, sudah cukup. Sudah Bu, sudah cukup. Baik, kalau begitu kita lanjut ya nak. Nah, ini sekarang ada nih, silakan kerjakan LKPD di Google Form bersama kelompoknya. Silakan membentuk kelompok nih. Sudah dibentuk kan kelompoknya? Sudah dibentuk kelompoknya? Sudah Bu. Sudah Bu. Baik, mengerjakannya di dalam Google Form ya nak. Siapa sudah dikerjakan? Sudah dilihat Google Classroom-nya? Ibu sudah share di situ? Apa sudah dilihat? Oh sudah. Baik, coba saya cek terlebih dahulu ya nak. Ya, ini ada Google Classroom-nya ya. Coba saya akan lihat sih. Kemudian ini ada diskusinya. Coba saya lihat untuk diskusi kelompok 4. Oke. Kemudian ini ada diskusi dari kelompok 3, baik, sudah berjalan. Kemudian ada diskusi dari kelompok 2, oke, bagus. Kemudian dari kelompok 1, ya ini LKPD dari materi hakikat perjalanan dinas. Yang pertama ini ada soalnya ya nak, ada soalnya berupa video, kasus. Kemudian ada bagian gambar-gambar pertanyaan dari gambar. Sudah siap presentasi? Sudah Bu. Baik, kalau sudah siap presentasi, Ibu akan coba presentasi dari kelompok 4 dulu deh, silakan. Silakan ayo di share screen. 1. Berdasarkan video tersebut, apa yang menjadi permasalahan dalam perjalanan dinas tersebut? Dari video tersebut, seorang pejabat pemerintah tidak bisa pulang dari perjalanan dinas dikarenakan terjadinya bencana yang tak terduga. Berikut soal kedua akan dibacakan oleh teman saya, Gita Sapitri. Bagaimanakah pendapatmu secara keseluruhan mengenai perjalanan dinas yang melebihi dari hari yang sudah ditentukan pada kasus video tersebut? Menurut hasil diskusi kami, dinas yang dilakukan harus sesuai dengan hal yang ditetapkan, tetapi apabila terjadi lagi sesuatu yang tidak terduga, maka dinas diperbolehkan untuk memperpanjang waktunya. Nomor 3 akan dibacakan oleh Sophie. Berdasarkan gambar di bawah ini, macam password apakah dari ketiga password tersebut? Password haji, password dinas, dan password biasa. Soal selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya, Anita. Berdasarkan gambar di atas, paspor warna apakah yang paling sering dipakai oleh masyarakat umum? Berilah alasanmu. Berdasarkan gambar di atas, paspor hijau adalah yang sering digunakan oleh masyarakat umum karena paspor hijau adalah paspor biasa untuk berpergian. Selanjutnya untuk dibacakan oleh David. Nama gambar di bawah ini, mengapa ini sangat penting serta satu presentasi. Jawabannya exit permit adalah tanda pengesahan berupa cap resmi di imigrasi setempat yang menunjukkan bahwa telah memasuki atau menjalankan negara itu bersangkutan. Sekian dari kelompok 4 kami. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih untuk kelompok 1. Silakan, ada yang ingin ditanyakan untuk kelompok 1? Ya, boleh. Silakan bertanya nih, ingin bertanya nih ke kelompok 1 dari dia. Silakan yang raise hand. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dia dari kelompok 2. Di sini saya akan menanyakan pada kelompok 4, yaitu dokumen apa yang dibutuhkan pegawai untuk perjalanan dinas? Iya, kami di kelompok 4 akan menjawab soal dari dia di kelompok 1. Dokumen yang dibutuhkan yaitu surat tugas, bisa juga surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Itu merupakan termasuk dokumen internal perjalanan dinas. Sudah cukup dia? Baik. Kemudian untuk presentasi selanjutnya nih, langsung saja ke kelompok 2. Silakan kelompok 2. Hasil diskusi kami yang nomor 1, berdasarkan video tersebut, apa yang menjadi permasalahan dalam perjalanan dinas tersebut? Dari video tersebut, seorang pejabat pemerintah tidak bisa pulang dari perjalanan dinas dikarenakan penerbangan yang ditunda akibat bencana alam. Yang kedua, bagaimanakah pendapatmu secara keseluruhan mengenai perjalanan dinas yang melebihi dari yang sudah ditentukan pada kasus dalam video tersebut?
Menurut hasil diskusi kelompok kami, perjalanan dinas yang dilakukan harus disesuaikan dengan hari yang ditetapkan. Tetapi, jika terjadi sesuatu saat perjalanan dinas, maka diperbolehkan untuk memperpanjang waktunya. Ada kelompok 3 di sini? Ada, Bu. Ya, boleh silakan presentasikan. Saya dari kelompok 3 dan teman-teman, saya ingin mempresentasikan LKPD 1. Berdasarkan video tersebut, apa yang menjadi permasalahan dalam perjalanan dinas tersebut? Dari video tersebut, yang menjadi permasalahan dalam dinas adalah terjadi karena seorang pejabat yang tidak bisa pulang dari perjalanan karena penerbangan ditunda selama 2 hari akibat kabut. Nomor 2 dibacakan oleh Laura. Bagaimana pendapatmu secara keseluruhan mengenai perjalanan dinas yang melebihi hari yang sudah ditentukan pada kasus dalam video tersebut? Menurut pendapat kelompok kami, perjalanan dinas sudah ditentukan harinya, tetapi jika ada kendala dalam perjalanan atau terjadi hal yang tidak terduga, maka dibolehkan untuk menambah hari. Langsung saja ke kelompok 1, silakan. Mohon izin untuk mempresentasikan nomor 1 berdasarkan video tersebut apa yang menjadi permasalahan dalam perjalanan dinas tersebut. Pada video tersebut, masalah terjadi karena seorang pejabat pemerintahan yang tidak bisa pulang dari perjalanan dinas. Saya akan evaluasi dari keempat kelompok ini. Dari keempat kelompok ini sudah cukup baik dalam berdiskusi dan kemudian sudah cukup baik dalam menjawab daripada Google Form atau LKPD yang sudah dibuat. Oke. Untuk kelompok kelompok 2 dan kelompok 4 sudah dari awal tadi sudah ada yang bertanya juga mengenai dokumen ya, tadi saya dengar betul sekali. Jadi dokumen untuk pegawai itu di perjalanan dinas ada 2, ada surat tugas, ada juga surat perintah perjalanan dinas atau SPPD. Dan kemudian betul sekali saya bahas sedikit mengenai masalah yang terjadi di LKPD tadi, bahwa ada seorang pejabat tidak bisa pulang karena ada kabut asap sehingga menghalangi penerbangan untuk pulang balik ke tempatnya. Akibatnya perjalanan dinasnya ditambah harinya. Apakah boleh? Nah, yaitu tadi semuanya benar sekali jawabannya, bahwa betul sekali boleh menambah perjalanan karena itu adalah kejadian bencana alam ya, tidak dapat diduga-duga, sehingga diperbolehkan untuk menambah hari dalam perjalanan dinas. Seperti itu. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah tidak, Bu. Sudah cukup. Sudah cukup, baik. Ya, selanjutnya ini adalah evaluasi. Evaluasinya melalui kuisis, link kuisis. Apakah sudah dikerjakan? Oh iya, baik. Kalau begitu, kalau sudah saya cek. Oke, baiklah. Ini adalah kuisis, hasil kuisis yang sudah dikerjakan. Pertama ada Maya, kemudian ini sudah ada beberapa yang sudah menjawab. Oke, saya akan memberikan apresiasi kepada Maya yang mendapatkan nilai akurasi tertinggi yaitu 100 ya, Maya. Kemudian selanjutnya ada lagi Salsayu, selamat ya. Kemudian Laura, email dari Rika mendapatkan nilai 100, selamat. Semoga di pembelajaran selanjutnya juga lebih bagus lagi nilainya. Kemudian untuk Aulia dapat 80, Sevanya, Anggi, Dia dapat 80. Selanjutnya Nurul, Devana, dan Hasna masih di bawah KKM Nina. Oleh sebab itu bisa dilakukan pembelajaran remedial ya. Nah, silakan nanti konfirmasi di Google Classroom ataupun di chat pribadi saya. Kemudian bagi yang belum melakukan evaluasi, silakan dikerjakan ya. Saya akan buka sampai jam 5 sore ini. Jika tidak, maka akan saya kurangi nilainya ya, Nak. Jadi tolong untuk dijalankan. Kesimpulan. Oke, kita buat kesimpulan bersama-sama. Dari pembelajaran hari ini, boleh silakan siapa yang ingin memberikan kesimpulan. Oh ya, baik, silakan yang raise hand, Aulia. Ya, silakan. Dari perjalanan ini, kesimpulan dari saya adalah belajar tentang perjalanan dinas di dalam negeri dan di luar negeri.
Iya, baik. Betul sekali, kita belajar tentang perjalanan dinas di dalam dan di luar negeri. Kemudian nih ada lagi Nurul Fadilah, raise hand, silakan. Perjalanan dinas adalah perjalanan ke suatu tempat kerja yang berbeda yang ditentukan oleh perusahaan jangka waktu tertentu. Kita mempelajari tata cara perjalanan, pelaksanaannya dan persiapan rencananya. Sekali itu juga tadi ya. Jadi kita melihat perjalanan dinas itu adalah perjalanan ke luar kota, betul sekali, terus ada jangka waktunya dan dipersiapkan secara baik-baik. Ya, kita simpulkan lagi bahwa perjalanan dinas itu adalah perjalanan ke suatu tempat kerja yang berbeda yang ditentukan oleh perusahaan untuk jangka waktu tertentu. Tadi betul tuh tadi kesimpulan dari Nurul Fadilah. Kemudian selanjutnya, nah ini dia, peran administrasi kantor atau seorang sekretaris itu sangat penting karena dengan adanya administrasi atau sekretaris yang memiliki pengetahuan dan keterampilan yang luas, dia bisa melakukan persiapan perjalanan dinas dengan lancar. Ya, sampai sini ada yang ingin ditanyakan kembali? Sudah cukup, Bu, sudah jelas. Baik, kalau begitu, kalau sudah cukup, kalau sudah jelas, terima kasih untuk hari ini. Ada lagi untuk materi selanjutnya, Ibu akan menginformasikan bahwa kita akan masuk ke persiapan transportasi dan konsumsi perjalanan dinas. Oleh sebab itu nanti silakan dibaca kembali bahan ajar yang sudah Ibu berikan di Google Classroom. Kemudian nanti akan Ibu informasikan kembali untuk pembelajarannya. Sampai Baik, sini boleh ada yang ingin bertanyakan lagi atau sudah jelas semua? Tidak, Bu, sudah paham. Baik, kalau sudah paham, sekarang kita boleh tutup pembelajaran hari ini. Silakan Ketua kelas menutup pembelajaran. Baiklah kawan-kawan, pelajaran telah selesai. Alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama masing-masing. Berdoa dimulai, berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Siang, boleh